Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News. Dan tentunya tadi juga kami memang sudah terhubung begitu dengan narasumber kini Bapak Sarmuji, Sekjen Partai Golkar. Dan kita juga akan terhubung di pagi hari ini dengan Pak Panggi Syarwi, selaku analis politik Foxpol Research and Consulting. Selamat pagi, Pak. Pak Panggi, selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak Sarmuji. Ya, baik, selamat pagi. Selamat pagi Pak Panggi. Siap. Baik Pak Panggi, saya akan terlebih dahulu ke Pak Panggi. Ini Pak Panggi, kalau misalnya dilihat pembekalan ini sebagai komitmen yang kuat, bagaimana ini sebetulnya tanggapan dari Pak Panggi sendiri? Apakah benar itu sebagai memperkuat komitmen atau seperti apa, Pak? Ya, saya pikir memang ini sangat hal yang dilakukan Pak Prabowo adalah kejutan yang berbeda ya, diferensiasi, punya distingsi berbeda dengan model-model yang dilakukan Pak Jokowi, misalnya audisi menteri, nomenklatur, kemudian wakil menteri, dan posisi-posisi yang lainnya, termasuk adalah konteks adanya di Hambalang hari ini untuk menyamakan persepsi, pikiran, dan menurut saya tidak hanya sekedar bagaimana menyampaikan bahwa satu visi dengan presiden ya, tapi juga ini untuk membantu bagaimana menteri bisa mewujudkan cita-cita dari presiden, janji-janji politik presiden, karena menteri adalah pembantu presiden, menteri bertanggung jawab penuh kepada presiden, menteri tidak boleh punya loyalitas ganda meskipun menteri adalah kader partai, tetapi tetap menteri bagaimana berguna bagi masyarakat, bagaimana menteri berdampak kepada kesejahteraan rakyat. Ditambah lagi memang persoalan tabungan masalah hari ini masyarakat kan banyak. Kelas menengah yang tabungannya hari ini udah mulai berkurang, ya, daya beli, kemudian kekurangan pangan, kemudian mewujudkan makanan siang gratis, kemudian persoalan kriminalitas, judi online, ya, kemudian soal begal, kemudian pinjaman online yang merusak daya beli masyarakat dan seterusnya. Jadi mereka berkumpul di sini adalah untuk menyamakan pikiran mereka. Mereka memahami apa yang mau ini dicapai oleh Pak Prabowo, mewujudkan welfare state. Bahwa Pak Prabowo ini kan kabinetnya kabinet Indonesia, kabinet Persatuan Indonesia gitu, kabinet Indonesia yang sebetulnya mazhabnya Pak Prabowo adalah keindonesiaan, kemajimukan. Pak Prabowo juga mazhabnya adalah persatuan. Pak Prabowo juga punya mazhab adalah kemajuan. Jadi merangkul semua kekuatan partai politik, merangkul semua kepentingan, merangkul semua kelompok-kelompok manapun, termasuk ahli-ahli yang kompeten di bidangnya, direct man and direct place. Prinsipal bagaimana kemudian menteri mampu mengatasi masalah yang selama ini belum teratasi dengan baik, terutama masalah-masalah kesejahteraan berdampak kepada rakyat untuk mengurangi masalah-masalah yang hari-hari mereka hadapi. Misalnya permasalahan yang dihadapi masyarakat hari ini adalah tingginya harga sembako yang belum terkontrol dengan baik, banyaknya barang-barang impor yang masuk, kemudian itu menjadi tantangan juga, industri lokal tidak siap saing, kemudian kekurangan tadi pangan, kemudian pendidikan kita yang masih mahal, kemudian makan siang gratis yang ingin diwujudkan Pak Prabowo, terutama persoalan demokrasi dan HAM juga menjadi penting karena Pak Prabowo sudah mencoba membuktikan memisahkan, memfusikan dua kementerian yang berbeda. Sekarang ada kementerian khusus HAM, ada kementerian yang khusus bicara tentang hak asasi dan menteri hukum gitu. Jadi dibedakan sekarang, termasuk ada menteri PUPR yang dulu bergabung dengan Menteri Perumahan, sekarang juga dipisah. Ini salah satu mungkin cara supaya Pak Prabowo bisa mewujudkan cita-cita, janji politiknya kepada masyarakat dengan agar misalnya rakyat punya rumah yang layak huni. Selama ini masyarakat banyak yang belum punya rumah layak huni. Dan ini adalah kebutuhan pokok. Mungkin itu yang ingin dicapai Pak Prabowo dengan serius membentuk Kementerian Perumahan. Nomenklatur baru sebetulnya di dalam konteks ini. Tentu ada juga pandangan masyarakat mengatakan ini tidak efisien. Saya pikir berikan aja kesempatan kepada Pak Prabowo dulu, soal efisien atau tidak nanti kita buktikan saja. Kalau memang tidak efisien, menteri tidak berdaya guna, tidak mampu membantu mengurangi beban presiden, justru menjadi beban presiden, ya tentu presiden harus mengkoreksi bahwa menteri ini tetap dipertahankan atau tidak, atau kementerian ini kemudian digabungkan lagi atau tetap dipisah. Nah, artinya kita berikan saja kesempatannya, waktu kepada Pak Prabowo mungkin 100 hari kerja atau 6 bulan ke depan untuk membuktikan bahwa kabinet gemuk atau kabinet yang Pak Prabowo bilang Indonesia ini besar, Bung, karena kabinetnya harus besar,
jumlah menterinya juga besar, nomenklatur menterinya juga besar, dan ini hanya semata-mata untuk mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan. Itu menjadi penting menurut kita. Kita berikan saja level confidence-nya dulu, kepercayaan kepada Pak Prabowo untuk mengatasi masalah ini. Dan tentu menteri yang dikumpulkan pagi ini itu harus, saya nggak mengatakan cuci otak ya, tapi harus sama dengan prinsipnya apa yang ada dalam pikirannya Pak Prabowo. Istilahnya kalau Pak Jokowi dulu kan mengatakan tidak ada visi menteri, yang ada hanya visi presiden. Nah, bagaimana kemudian mengatasi masalah pengangguran hari ini, masalah kemiskinan, masalah daya beli masyarakat, dan soal lapangan pekerjaan dan tingginya harga sembako dan seterusnya. Nah, ini juga mungkin akan disampaikan oleh Pak Prabowo yang menjadi program prioritas. Baik. Untuk menjawab semua janji kinerja beliau selama. Baik, ini Pak Panggi berarti adalah untuk menyamakan visi dan juga misi dengan Presiden terpilih akhirnya Prabowo Subianto beserta Gibran Rakabuming Raka. Nah, kemudian ini Pak Panggi tadi juga Anda sempat menyinggung sedikit mengenai dari aspek ekonomi. Kalau dilihat ini Partai Golkar juga menyumbangkan beberapa nama tentunya dalam aspek ekonomi. Ini tanggapannya seperti apa Pak Panggi? Ya, nama-nama yang disodorkan oleh Golkar tentu nama-nama yang menurut saya tidak asing juga ya. Mereka sudah punya pengalaman jam terbang, dan menurut saya seperti Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa Golkar adalah tulang punggung beliau juga, menjadi penting Golkar di dalam kabinet ini. Dibuktikan Golkar mendapatkan pos kementerian yang cukup strategis, dan itu banyak kepada faktor-faktor pertimbangan ekonomi. Kita tahu ada menteri-menteri yang fokus di bidang ekonomi selama ini, beberapa menteri ya yang saya lihat nama-nama lama, mulai dari Menteri Pak Erlangga, kemudian ada Bahlil, kemudian ada misalnya siapa nama-namanya, ada ya banyak, walaupun memang banyak nama-nama yang dari Golkar sudah lama ya muncul hari ini. Saya pikir memang Pak Prabowo mungkin sangat mempercayakan kepada Golkar ya untuk bisa membantu kabinet Pak Prabowo ini supaya bisa mengatasi terutama masalah-masalah kementerian yang terkait dengan ekonomi ya. Itu yang saya cermati hari ini gitu. Baik, mungkin itu pendapat dari Pak Panggi ya, berarti memang ini sebagai tulang punggung Partai Golkar, ini salah satu tulang punggungnya dari nanti kemudian juga ke depannya kabinet untuk Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka. Nah, ini juga kita akan mendengar pendapatnya bagaimana ini dari Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, ini kalau kita lihat kan memang ada banyak nama, tapi Pak Sarmuji melihatnya seperti apa Pak? Terutama dalam bidang ekonomi. Nama-nama seperti Pak Erlangga itu sebenarnya memang sudah diprediksikan akan masuk kembali untuk menjadi menterinya Pak Prabowo. Kenapa? Karena di tengah badai krisis kemarin, di tengah ada COVID-19 yang itu melanda di seluruh dunia dan menghantam di semua sektor, Indonesia terbukti bisa keluar dari krisis yang sedemikian rupa parahnya, bahkan kemudian bisa bertumbuh secara stabil, melampaui negara-negara lain di belahan dunia manapun. Jadi hanya sedikit sekali negara yang bisa keluar dari krisis COVID-19 kemarin dengan baik, dan salah satunya adalah Indonesia. Tentu pengalaman seperti ini sangat dibutuhkan oleh Pak Prabowo untuk menjadi tulang punggung pemerintahan beliau selama 5 tahun ke depan. Ditambah barangkali karena Pak Prabowo kelihatannya memiliki clue-clue tertentu untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, lalu menjaga stabilitas ekonomi, lalu mengatasi persoalan-persoalan yang saat ini ada, misalkan turunnya kelas menengah, jumlah kelas menengah. Kelihatannya Pak Prabowo karena wawasan beliau yang cukup kuat juga akan berkolaborasi atau akan deliver clue-clue itu pada menteri-menteri yang bersangkutan supaya pertumbuhan ekonomi kita ke depan menjadi lebih baik. Tetapi pengalaman dari kader-kader Partai Golkar sangat dibutuhkan untuk mencapai ekspektasi Pak Prabowo yang cukup tinggi terutama di bidang ekonomi. Kita tahu semua Pak Prabowo mencanangkan nanti kalau beliau pimpin pemerintahan ini, beliau bisa mencapai angka sampai 8%. Kata Pak Prabowo, itu mimpinya, seandainya pun itu kemudian jatuhnya ke 7%, bahkan mungkin lebih rendah sedikit dari itu,
Toh Pak Prabowo sudah menegaskan bahwa kita mampu tumbuh lebih tinggi dan lebih bagus lagi dalam periode yang barangkali masih diwarnai ketidakstabilan ekonomi dunia. Berarti memang ini ada clue-clue tertentu ya yang diberikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kira-kira menurut Anda clue-clue seperti apa ini, Pak? Jadi begini, Pak Prabowo itu adalah anggota kabinet sekarang. Tentu Pak Prabowo itu sudah tahu persis kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi Pak Prabowo juga tahu persis bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sampai diinginkan oleh Pak Prabowo itu dibutuhkan syarat-syarat tertentu yang barangkali itu melampaui dari apa yang ada sekarang. Salah satu hal yang mendapatkan penekanan dari Pak Prabowo adalah konsentrasi beliau pada kualitas sumber daya manusia. Karena itu Pak Prabowo penting sekali menekankan pada aspek pendidikan, pada aspek pemberantasan stunting, pada aspek makan siang gratis. Kalau sumber daya manusia kita itu bagus, insya Allah itu akan menjadi leverage faktor, menjadi faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi yang makin tinggi. Pengalaman negara-negara lain di seluruh dunia tidak mengandalkan sektor bahan mentah atau mineral atau energi yang selama ini dikelola Indonesia, tetapi mengandalkan betul, bertumpu betul pada kualitas manusianya. Dan sepertinya ini yang akan menjadi kunci Pak Prabowo untuk tumbuh lebih tinggi lagi perekonomian Indonesia. Baik, ini juga sekaligus menjadi kunci begitu ya Pak Sarmuji. Pak Sarmuji dan juga Pak Panggi, kita masih akan melanjutkan dialog, tapi Breaking News TV One akan kembali pemirsa setelah jeda berikut ini.